Be People, masih ada Tuhan. Shalom, nama saya Holianto. Umur saya 45 tahun. Saya ingin menyaksikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami yang diawali kurang lebih sekitar 9 tahun yang lalu ketika istri saya mau melahirkan anak kami yang kedua. Saat itu proses kehamilan berjalan dengan normal 9 bulan dan 10 hari. Dan pada saat hari H, waktu anak kami mau dilahirkan, tiba-tiba sesuatu terjadi. Kontraksi tiba-tiba berhenti, dan saat itu dokter memanggil saya, lalu mengatakan ada dua alternatif saat itu, bahwa ini kemungkinan terjadi rahimnya sobek atau dililit tali pusar. Saat itu juga harus dioperasi. Dan waktu itu saya dikasih pilihan, selamatkan bayi kami atau selamatkan istri kami. Lalu saya mengatakan kepada dokter, lakukan yang terbaik, apa yang menurut dokter yang terbaik saat itu. Lalu proses operasi berjalan mulai jam 1 malam. Tidak lama kemudian saya dipanggil oleh suster di kamar ICU. Kami disuruh mencari 7 kantong darah karena saat itu terjadi pendarahan yang hebat pada istri saya. Dan kami diberi waktu untuk mencari darah tidak lebih dari 2 jam. Karena kalau lebih dari 2 jam artinya istri saya akan kehabisan darah. Syukur puji Tuhan ketika teman-teman lari ke PMI mencari darah, proses di PMI harusnya 3 jam. Saat itu saya hanya pasrah, saya berkata kalau 3 jam berarti istri saya akan lewat, karena waktu yang diberikan adalah 2 jam saja dari pihak rumah sakit. Dan puji Tuhan, singkat cerita, kurang lebih 1,5 jam kemudian kami mendapatkan darah tersebut, dan darah tersebut segera ditransfusi ke istri saya. Lalu malam itu proses operasi dilanjutkan. Yang menangani saat itu adalah 6 dokter, 3 dokter kandungan, 1 dokter ahli pembuluh darah, 1 dokter bius, dan 1 dokter ICU. Jam 5 subuh kemudian saya kembali dikejutkan karena suster memanggil saya, lalu memperlihatkan sosok bayi yang lahir cantik, tubuhnya lengkap, organnya lengkap. Hanya satu kekurangannya, bahwa bayi tersebut sudah pulang ke rumah bapa. Jujur di hati saya, masih adakah pertolongan dari Tuhan? Saya menguatkan iman saya. Saya berkata bahwa rancangan Tuhan pasti selalu baik dan indah pada waktunya. Ketika jam menunjukkan jam 6 pagi, pintu ruang operasi kembali dibuka. Lalu saya dikelilingi oleh 6 dokter yang tadi, yang menolong istri saya. Dijelaskan bahwa ketika kontraksi berhenti, ternyata rahim istri saya itu sobek, sehingga anak saya keluar dari rongga perut. Dan saat itu juga mengenai salah satu pembuluh darah, sehingga pembuluh darah tersebut pecah, dan terjadilah bleeding yang tidak berhenti-hentinya, sehingga dokter harus menekan salah satu kaki dari istri saya supaya proses pendarahan ini tidak bertambah hebat. Inilah mujizat yang kedua, karena saat itu dokter berkata, ketika pembuluh darah itu pecah dan kemasukan air ketuban, di istilah kedokteran disebut emboli atau bisa keracunan, dan orang itu bisa mati saat itu. Tapi syukur puji Tuhan, Tuhan meluputkan sehingga istri saya tidak mengalami keracunan. Waktu keluar kamar operasi, istri saya saat itu juga masuk ke ruang ICU. Sekujur tubuhnya kelihatan bengkak. Pernafasannya dibantu bukan melalui hidung tetapi melalui mulut. Semua orang yang melihat saat itu mengatakan bahwa istrimu sudah tidak ada harapan. Saya hanya pasrah dan pasrah kepada Tuhan. Saya berdoa, kiranya kalau Tuhan mau menolong, pasti Tuhan melewatkan masalah ini. Tuhan melewatkan dia, menolong dia saat itu. Dan yang terjadi hari demi hari, semua alat-alat yang masuk ke dalam tubuhnya mulai dilepas satu demi satu. Dan proses pemulihan cepat sekali terjadi. Dalam waktu tidak kurang lebih dari 5 hari, istri saya sudah bisa keluar dari ruang ICU.
Ini adalah mujizat kami yang ketiga saat itu. Dan setelah itu istri saya begitu dipindah ke kamar, beberapa hari kemudian dia diizinkan untuk kembali pulang ke rumah. Tetapi ada satu masalah lagi yang harus saya hadapi. Karena biaya operasi saat itu, biaya ICU, ruang ICU, biaya 6 dokter, dan ekstra cas malam itu dikenakan cas 20% lebih mahal daripada jam operasi biasa. Saya hanya berkata, Tuhan, tolong saya, karena pihak asuransi yang kami miliki hanya mau menanggung sebesar 5 juta. Padahal saat itu total biaya mencapai puluhan juta. Saya hanya berdoa, Tuhan, saya nggak tahu bagaimana saya harus mendapatkan uang untuk membayar biaya rumah sakit itu. Ketika saya beranjak menuju ke ruang kasir, saya dikejutkan dengan satu bil tagihan yang di situ ditulis bahwa semua biaya dokter adalah 0 dan semua biaya operasi, semua biaya ICU, semua biaya perawatan 0. Saya tahu ini adalah pertolongan Tuhan. Biarlah kesaksian saya ini bisa menjadi berkat bagi semua pemirsa BFM di mana saja engkau berada. Teristimewa kepada semua saudara-saudara yang saat-saat ini lagi mengalami kesulitan dalam hidupmu. Percayalah bahwa masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku.